Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 4 November 2020, peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Selamat pesta nama pelindung untuk saudara-saudara yang merayakannya dan juga untuk para suster-suster CB. Carolus Borromeus lahir di Milan, Italia pada 2 Oktober 1538. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan belajar hukum sipil serta kanonik. Ia menjadi seorang dokter hukum dan ditabiskan pada 7 Desember tahun 1563. Kemudian ia diangkat menjadi Uskup Agung Milan, Kardinal, dan Sekretaris Negara. Sebagai seorang uskup, ia menghayati hidup miskin dan sederhana. Kepada para imamnya, Uskup Carolus mengajarkan demikian: jagailah pertama-tama agar hidup dan perbuatanmu merupakan sebuah ajaran. Janganlah memberikan alasan untuk umat mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala kalau mendengar ajaranmu, karena mereka pernah mendengar yang kamu sampaikan, tetapi kamu melakukan yang sebaliknya. Sungguh sangat inspiratif sekali sesuatu yang disampaikan oleh Uskup Carolus dalam mengembalakan keuskupannya. Ia meninggal pada 4 November tahun 1584 pada usia 46 tahun. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah akan ada padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang membangun menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian.
Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya membaca resensi buku berjudul Man of Contradiction, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Tulisan Ben Blatt. Buku ini mengulas perjalanan hidup dan dinamika politik Pak Jokowi yang menurut Ben Blatt banyak kontradiksi. Banyak akademisi dan peneliti yang menyayangkan penulisan ini yang hanya puas dengan sumber dan referensi yang tidak memadai alias tidak jelas rujukannya. Namun lepas dari itu semua, yang menarik permenungan saya adalah istilah kontradiksi. Kontradiksi bentukan dari dua kata Latin, kontra yang artinya melawan, bertentangan, ataupun menghalang-halangi, dan dari kata dictio yang berarti kata-kata. Secara singkat, kontradiksi berarti yang bertentangan dengan apa yang dikatakan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini senada dengan pengantar saya tadi. Pernyataan Yesus sangat kontradiktif hari ini. Ia berfirman, "Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jelas, Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi. Dan dalam 10 perintah Allah, perintah yang keempat dikatakan demikian, hormatilah ayah dan ibumu. Mengapa kini ia berfirman, jika kalian tidak membenci keluarga bahkan nyawamu sendiri, kalian tidak layak untuk menjadi muridku? Inilah sebuah majas atau gaya bahasa yang dibuat Yesus dengan maksud untuk menyangatkan. Majas ini dikenal dengan gaya bahasa yang disebut dengan hiperbola. Contoh, jika saya mengatakan demikian, Bapak ini seorang pekerja keras hingga sampai ia banting tulang. Tentu pekerjaan Bapak ini bukan banting-banting dirinya, tapi menunjukkan kegigihannya dalam bekerja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini yang dimaksudkan Yesus sama. Yesus berkata, yakni untuk menjadi pengikutnya haruslah kita memberikan diri seutuhnya, secara total kepada Tuhan. Maka di akhir firman tadi dikatakan dengan sangat jelas, jikalau kamu tidak meninggalkan segala milikmu, kamu tidak dapat mengikuti aku. Inilah sikap lepas bebas yang diajarkan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan. Untuk lepas bebas dari harta dunia, dari keduniawian, untuk sepenuhnya, seutuhnya mengarahkan diri kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.